Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 31 Agustus 2020 bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, tanggal 31 Agustus 2020 adalah Underestimate. Mari kita mulai permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur Engkau mau menganugerahkan kepada kami hari baru ini dan mengundang kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami, pikiran dan nurani kami, agar kami sungguh menerima sabda-Mu dengan hati yang jernih bersih. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perikopa yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Saya berharap kita semua membaca perikopa yang cukup panjang ini. Untuk itu, mari kita langsung masuk ke renungan. Salah satu iklan yang paling sering muncul di layar televisi kita adalah iklan dari Halim Markus dan Titi Puspa yang berisi seruan untuk menggunakan produk-produk Indonesia. Seruan ini sangat tepat karena salah satu kelemahan orang Indonesia selama ini adalah bangga membeli produk asing. Hal ini juga pernah saya alami 4 tahun yang lalu tatkala saya dan Pastor Marcel ke Jerman, kami membeli sepatu bola Adidas titipan seorang teman. Dia mau merek Adidas made in Jerman. Kami membelinya dan awalnya sepatu itu kami kagumi karena warnanya menarik, kulitnya empuk, jika dipakai ringan dan sangat lembut di kaki. Namun sontak kekaguman kami berubah menjadi tawa panjang tak berkesudahan siang itu karena kami melihat pada lidah sepatu tertulis jelas Made in Indonesia. Kami kembali ke toko sepatu tempat membeli sepatu tersebut dan pemilik toko konter Adidas menjelaskan bahwa sepatu Adidas buatan Indonesia adalah sepatu bola dengan kualitas nomor 1. Saya malu saat itu karena telah bersikap underestimate terhadap produk negeri sendiri. Bacaan Injil hari ini sekali lagi menampilkan pengalaman Yesus yang pulkam ke Nazaret. Yesus yang sudah terkenal, dihormati di mana-mana karena selain luar biasa dalam mengajar, juga mampu menghadirkan berbagai mujizat. Yesus saat itu menghadiri ibadat di sinagoga Nazaret dengan berkhotbah. Pada awalnya, seperti saya yang terpesona dengan penampilan sepatu Adidas, orang-orang Nazaret pun di sinagoga itu kagum kepada Yesus. Dikatakan pada ayat 22a dan b, semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran dengan kata-kata indah yang diucapkannya. Tetapi ketika mereka tahu Yesus made in Nazaret, orang sekampung, maka mereka sontak berubah dari kekaguman menjadi penolakan dan perendahan. Mereka sungguh meremehkan Yesus karena dia adalah orang Nazaret sama dengan mereka. Yesus sendiri tidak heran dengan situasi tersebut karena Yesus bukanlah guru atau nabi pertama yang ditolak oleh orang-orang Israel. Sehingga bagi Yesus suasana itu biasa saja. Karena sebelum Yesus, Nabi Elia yang agung itu ditolak oleh orang Israel. Sehingga mujizat penyelamatan melalui dirinya justru
justru dirasakan oleh seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon, sekarang Lebanon. Elisa, muridnya, juga mengalami hal yang sama. Elisa dihargai sebagai nabi penyembuh penyakit kusta justru oleh Naaman, panglima tentara Syria. Kedua nabi ini dapat menghadirkan mujizat yang luar biasa kepada orang asing karena orang-orang asing itu percaya dan terbuka bagi karya agung Allah melalui para nabi tersebut. Sikap underestimate atau sikap meremehkan ternyata penghalang besar bagi hadirnya karya Allah dalam hidup kita. Underestimate adalah ungkapan sikap ketertutupan yang merupakan ekspresi dari sikap minder atas diri, atas keluarga, dan atas komunitas asal tempat seseorang berasal, bertumbuh, dan berkembang. Rasa minder ini kebanyakan dipicu oleh cap atau stereotip minor, bahkan negatif yang dikenakan pada tempat tertentu oleh masyarakat di daerah tersebut. Misalnya di Jogja ini. Orang yang berasal dari Gunung Kidul atau Wonosari selalu diremehkan karena tempatnya gersang. Seakan jika daerahnya gersang, orangnya juga kurang berkualitas seperti tanahnya. Apakah cap ini benar? Belum tentu. Namun cap adalah cap. Umumnya cap tersebut telah melekat dalam benak masyarakat. Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea bertanya kepada Filipus temannya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kita bisa baca ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 46. Cap Nazaret sebagai tempat yang udik, terbelakang, bisa menciptakan keminderan sosial yang menjalar di antara penduduknya. Menurut Profesor Dr. King dari Universitas Reading, Inggris, yang baru saja merilis hasil studinya tentang Nazaret bulan April 2020 ini, menjelaskan bahwa Nazaret memang menjadi daerah yang terbelakang pada zaman Yesus. Mengapa? Karena penduduknya tertutup akan kemajuan zaman dan akan budaya yang berkembang pada saat itu, terutama budaya Yunani dan Romawi. Keminderan sosial yang menjadi ciri khas orang Nazaret kemudian meluap tatkala mereka mendengar Yesus mengucapkan kata-kata pengajaran yang luar biasa indah dan penuh kebaruan. Orang-orang Nazaret menolak Yesus sebenarnya sebagai ungkapan penolakan terhadap identitas sosial mereka yang dipandang rendah. Seperti saya menolak sepatu Adidas Made in Indonesia karena menganggap produk Indonesia berkualitas rendah. Orang Nazaret menolak Yesus karena mereka tidak percaya bahwa seorang guru bijaksana yang dengan sungguh luar biasa mengajarkan sesuatu kepada mereka itu sungguh-sungguh berasal dari Nazaret. Sayangnya dengan sikap minder itu, mereka menolak mujizat terbesar yang lahir dari rahim Nazaret, yakni Putra Allah. Mereka tidak percaya bahwa mereka sungguh dirahmati oleh Allah. Hari ini, saudara-saudariku, Bapak Ibu saudara-saudariku, kita diajak oleh bacaan Injil untuk bersikap rendah hati, bukan rendah diri. Karena rendah hati adalah keutamaan yang diajarkan oleh Yesus yang mau turun menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Tetapi rendah diri adalah kelemahan dan penghalang bagi perkembangan iman kita. Ingat, Allah bisa menyapa melalui siapa saja dan dari momen apa saja. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus yang kami cintai, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih Engkau mengajak kami
untuk selalu rendah hati di hadirat-Mu, tetapi menjauhkan sikap rendah diri dari diri kami. Arahkan kami hari ini agar kami selalu percaya kepadamu dan selalu mempercayakan diri hanya kepadamu saja. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Chandra. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan para penghuni seminarium Angin Mamiri nantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.